Hai teman-teman, sedikit tentang atau terkait new moon kali ini. Mungkin nggak sebanyak atau sedetail biasanya atau sebelum-sebelumnya. Catatanku tuh juga hanya pointers aja. Dan aku nggak ada dorongan untuk elaborate. Jadi mungkin saat ini momennya kita mengelaborate atau mendalaminya masing-masing ya teman-teman. New moon sendiri essentially berkaitan dengan new beginnings. Tapi seperti beberapa kali aku sampaikan bahwa new beginnings nggak semerta-merta terjadi begitu aja gitu ya. Sometimes atau seringnya kita perlu melakukan hal-hal untuk menyelesaikan satu hal dulu supaya new beginnings itu bisa terjadi gitu. Entah menyelesaikan suatu issues, menutup suatu siklus gitu ya, mengakhiri satu dan lain hal dan lain sebagainya. Jadi intensi ya tentu aja bisa dibuat gitu, tapi seperti yang aku cukup sering sampaikan juga bahwa ada masanya kita menjalani proses seperti dipersiapkan gitu untuk akhirnya bisa mendapatkan new beginnings itu atau menjalani new beginnings atau ya mungkin juga memanifestasikan apa yang kita inginkan dari intensi-intensi kita tersebut. A few things yang bisa dibilang dominan mungkin ya di new moon kali ini adalah tentang intuisi, dreams, dan juga ya itu new beginnings. Dreams ini ya kaitannya dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita impikan gitu ya, apa yang kita ingin manifestasikan. Biasanya new moon kan juga berkaitan dengan manifestasi. Kita punya kemampuan untuk create our own life sebenarnya teman-teman. Ya our dreams itu wishes dan segala macam. Cuman kadang ada, ini juga salah satu yang aku catat, yang masih bunyi di new moon kali ini adalah self limiting beliefs. Kadang-kadang self limiting beliefs itu apa ya, kita sadar tapi kita kayak nggak mau mengakui gitu. Some of us mungkin avoiding the limiting beliefs, berharap kayak bisa hilang sendiri. Ya unlikely, itu sebenarnya sesuatu yang perlu kita upayakan karena ada pelajarannya juga di situ. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang masih punya certain limiting beliefs, ya aku rasa waktunya memang untuk bisa diselesaikan atau dilampaui ya teman-teman, tergantung limiting beliefsnya apa. Another thing yang aku catat adalah tentang restart. Jadi jangan pernah takut untuk restart, jangan pernah takut to drop everything and start again from zero gitu. Aku rasa ada yang sepertinya merasa kayak udah begini begitu tapi kok kayak dibalikin ke awal lagi sih, kayak balik ke zero lagi sih gitu. And that's okay, mungkin memang itu yang perlu dilakukan atau memang itu yang dibutuhkan untuk akhirnya bisa have that new beginnings gitu teman-teman. Apa yang pernah dilalui dilakukan misalnya bukan berarti useless, bukan berarti sia-sia nggak ada gunanya, cuman memang ini ya some of us perlu deeper reset gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang mengalami itu nggak jadi kecil hati atau patah semangat ya teman-teman. Catatan berikutnya adalah kenali kemana arahnya energi kita selama ini. Apakah cenderung ke arah fears, worry, doubts dan segala macam ya, karena itu bagian dari limiting beliefs kalau menurutku yang bisa menghalangi kita untuk new beginnings atau manifestasi itu teman-teman. Berikutnya adalah jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini bisa sangat luas, aku juga nggak mau menebak-nebak karena benar-benar yang aku dapat kali ini sangat-sangat limited. Bisa tentang keinginan kita gitu ya, mungkin kita punya certain keinginan yang kayaknya nggak pantas gitu. Kebayang nggak teman-teman kayak nggak pantas nih gue punya keinginan ini gitu, tapi bukan berarti itu bisa diignorkan ya. Kalau memang datangnya dari dalam diri, dari diri yang terdalam gitu, nggak apa-apa, diakui aja, diterima, jujur.
Intinya jujur sama diri sendiri, apapun itu. Hal lainnya yang muncul kali ini adalah self love. Ini masih cukup kenceng. Aspek self love itu kan banyak sekali ya teman-teman. Jadi mungkin ada saatnya kita perlu lebih bisa menerima diri, diingetin lagi tentang self worth gitu ya, mengenai melalui kejadian atau triggers tertentu gitu dan lain sebagainya. Jadi kenali situasimu, posisimu saat ini in terms of self love dan juga self limiting belief itu, sehingga akhirnya bisa diperbaiki ya teman-teman. Yang bunyi juga kali ini tentang financial stability. Ini perlu memahami dan membereskan money wounds. Money wounds ini kayaknya aku nyebut, tapi aku lupa di ocehanku pas sesi atau energy update yang mana. Kalau ada yang relate dan memang masih mengupayakan untuk membereskan ini, ya monggo dilanjutkan ya teman-teman. Hal lainnya yang kecatat adalah perlu menyadari bahwa yang dialami sekarang bukanlah ujian, cobaan, atau hukuman dari Tuhan, tapi adalah suatu pelajaran, kurikulum hidup gitu. Ini aku juga udah mention waktu itu, aku lupa di mana. Juga tentang pembayaran karma. So if you're going through something yang memang dirasa berat gitu ya, instead of wondering atau bertanya-tanya, ini karmaku bukan sih, ini kenapa aku mesti mengalami ini dan lain sebagainya, ya itu energinya akan jadi habis aja tanpa solusi, tanpa ada perubahan juga gitu. Kalau speaking about karma, ya iya bisa banget gitu. Kita tuh bawa karma segambreng banget dari past life yang kita mungkin nggak tahu apa. Dan with knowing that, bahwa karma itu ada, karma past life itu ada, ya udah dijalanin aja gitu. Daripada wondering dan akhirnya energinya habis nggak jelas, lebih baik energinya diarahin ke gimana kita mengatasi apa yang lagi kita alami sekarang gitu. Aku nggak bilang mencari tahu tentang karma itu nggak penting, cuman kalau nggak memungkinkan pun itu juga nggak apa-apa. Ini aku sempat sampaikan ke beberapa temen yang ikut di sesi atau seri yang tututu kemarin, tututu portal. Dengan mengamati apa yang sedang terjadi di hidup kita, entah itu pola apapun itu, kita tuh juga bisa tahu gitu sebenarnya apa sih nih yang perlu diberesin. Ya bisa dieksplor sendiri ya teman-temannya sesuai situasi sekarang. Hal lainnya yang kecatat adalah suffering is also a choice. Suffering tuh pilihan teman-teman, bukan takdir. Karena kita bisa sakit tapi kita bisa nggak menderita gitu. Penderitaan tuh kita yang create sendiri sebenarnya. Itu yang akhirnya bikin kita kayak hidup tuh makin berat. Ini cobaan, ini hukuman, akhirnya meratapi dan nggak keluar dari victim mentality gitu. Kalau misalnya udah bisa firm dengan pemahaman atau meyakini bahwa ini semua adalah pelajaran hidup dan pembayaran karma, aku nggak bilang masalah atau issuesnya selesai, tapi kita menghadapinya itu juga dengan energi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, dan akhirnya cara kita menyikapi juga berbeda. At least nggak ada tambahan beban gitu dari merasa ini adalah penderitaan hidup. Another thing yang kecatat adalah kita tuh sebenarnya punya all the tools that we need untuk memulihkan diri gitu ya, untuk mengubah hidup kita juga. Tapi again balik lagi, banyak limiting beliefs yang memang perlu dilepas atau dilampaui. Ini kan besok awal bulan ya, bulan Maret, bulan puasa. Sebagaimana yang aku sampein juga kayaknya waktu itu, I don't know kapan, aku lupa. Tapi yang jelas untuk penjelasan program Ho'oponopono adalah the universal energy of Ramadan itu bisa dirasakan secara kolektif yang sangat luas, karena di seluruh dunia gitu ya, umat muslim memang akan menjalankan ibadah puasa di Ramadan ini, yang mana energinya adalah intinya tentang pemurnian diri,
melalui self reflection, proses memaafkan diri, memaafkan orang lain, meminta maaf pada Tuhan, tobat, apalah gitu sebutannya. Jadi secara universal, nggak menjalankan ibadah puasa atau non muslim pun juga bisa merasakan bahwa arahnya sedang diajak ke arah pemurnian diri itu, teman-teman. Ya bisa jadi issues kok kayak semakin banyak gitu, kayak ini nggak cukup Tuhan, aku udah ngadepin ini masih ada issues lain gitu, ibaratnya gitu. Atau ada triggers yang bermunculan tentang I don't know, masa lalu yang masih penuh kemarahan, kebencian gitu ya. Emosi juga pada berantakan, amburadul, bermunculan semua. Itu undangan untuk melambat sebenarnya. Again, bukan hukuman, bukan tambahan penderitaan. It's actually a good thing. Itu kita dikasih kesempatan, diajak untuk melambat, untuk melepaskan semuanya supaya akhirnya kita bisa memurnikan diri melalui apapun itu yang dirasa nyaman. Kalau yang akan mau dilakukan olehku dan beberapa cukup banyak temen di LTA adalah melalui program Ho'oponopono. Itu sih jelas kita nggak nunggu triggers, kita nggak nunggu ngalamin sesuatu, ya kita hadapi apa yang pernah terjadi di masa lalu yang masih kita bawa sekarang, entah itu kebencian, kekecewaan, sakit hati dan segala macam, kita hadapi, kita proses selama 4 minggu itu. Mungkin nggak semua teman-teman bisa mengikuti atau tertarik untuk ikut, bisa as in karena memang ada persyaratannya, perlu udah menyelesaikan program meditasi 21 hari atau preparation program yang 9 hari. Atau kalau misalnya merasa nggak ngeklik pun dengan cara ini, ya mudah-mudahan bisa menemukan cara yang memang paling cocok ya teman-teman dan paling nyaman. Karena memang apa ya, there's no way of avoiding this sih. Kalau aku bilang ya bisa aja nyoba menghindar, monggo aja. Aku bukan kayak nantangin ya, cuman ya bisa aja dicoba untuk menghindar, tapi nanti kalau energinya segitu kuat, apapun itu caranya akan ada caranya dari semesta untuk ngundang kita akhirnya to go within and face everything that we need to face, apapun yang selama ini kita avoid atau ignore bahkan gitu. Selanjutnya tentang intuisi aku juga udah sempet mention ya berkali-kali, terutama di sesi yang 222 portal yang tentang apa ya, spiritual gift. Aku nggak akan elaborate lagi di sini teman-teman, karena aku lupa lagi di new moon yang mana ada deh energy reading sesuatu yang aku pernah ngomong tentang intuisi. Intinya adalah bukan tentang mempertajam intuisi, tapi mempertajam kepekaan kita akan intuisi itu. Intuisi udah tajam dan jelas apa adanya, kitanya yang kurang ngeh, kitanya yang kurang sadar, kitanya kurang percaya bahkan gitu. This is the time for you to reconnect to your intuition, untuk to go through everything that you're going through. Itu inner compass kita yang akan mengarahkan kita untuk akhirnya bisa melampaui apapun itu. Mungkin seperti yang aku sampaikan sebelumnya gitu ya, mungkin intuisi akan memberitahu kita tentang money wounds kita, tentang karma kita, tentang apapun itu. Jadi itu suatu hal yang memang perlu dilatih ya teman-teman, kepekaan akan intuisi itu. However, mungkin satu aja sedikit tentang intuisi, especially kepekaan tentang intuisi, bahwa kita akan sulit biasanya mendengarkan intuisi kalau kita terlalu chaos. Pikiran chaos, emosi chaos. Nah, itu terlalu bising, terlalu berisik, diri kita tuh nggak bisa kenal sama suara yang sangat halus itu. Again, seperti yang waktu itu aku juga pernah sampaikan, perlu berlatih untuk berjarak dengan pikiran dan emosi. Hanya sadar aja bahwa itu ada dan itu bukan kita. Dengan menjaga jarak,
dari emosi dan pikiran itu, pelan-pelan kita akan bisa lebih mengenali intuisi yang udah bunyi sejak lama sebenarnya. Memang untuk beberapa orang banyak juga yang chat aku kayak tricky gitu untuk bisa mengenali intuisi. Ya jalannya ya dilatih gitu. Aku nggak bisa kasih tahu tentang intuisimu sendiri. Aku cuman bisa kasih tahu caranya yaitu berjarak dengan pikiran dan emosi. Aku nggak pernah share certain teknik yang kayak paling jitu untuk bisa membuka third eye chakra pun gitu ya. Aku nggak ke arah situ, aku nggak mau. Hanya semata-mata untuk mempertajam intuisi. Buat apa kalau masih chaos pikiran, energinya masih chaos, emosi masih kemana-mana, masih terhanyut sama emosi segala macam. Third eye chakra yang aktif akan bikin malah makin ruwet, makin rungsing, karena nggak kuat fondasinya. Lebih baik beresin cara kita menghadapi pikiran yang bergejolak, emosi yang kemana-mana, dibanding mengaktifkan satu atau bahkan beberapa cakra sekaligus for the sake of intuisi itu tadi, teman-teman. Mungkin itu aja malam ini. Nanti ada sesinya jam 10 ya teman-teman. Aku ada kegiatan dulu, jadi jam 10 malam ini selama 20 menit. Laporan akan aku share ke teman-teman peserta yang ikut aja. Seperti biasa, Ricky aku kirim nanti itu, teman-teman boleh meditasi, boleh tiduran santai aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jangan lupa minum air putih setelahnya. Terima kasih teman-teman.